Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran di WA Group ya, supaya ibu bisa memantau kehadiran kalian. Nah, sekarang coba persiapkan buku dan peralatan belajar lainnya supaya kita bisa memulai pembelajaran untuk kali ini. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat kemarin kita telah mempelajari mengenai apa? Betul sekali. Kemarin kita telah mempelajari mengenai hewan dan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tema 5 mengenai pahlawanku, subtema 1 mengenai perjuangan para pahlawan dan pembelajaran 1. Dalam pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat menerapkan sikap-sikap kepahlawanan, menceritakan kembali isi cerita Raja Purnawarman, mengidentifikasi peninggalan kerajaan serta pengaruhnya, menyimpulkan dan membuat laporan mengenai sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan indera penglihatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pahlawan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pahlawan? Tepat sekali, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Apa sih yang sedang mereka lakukan? Betul sekali. Pada gambar pertama, yaitu menjenguk teman yang sakit. Gambar yang kedua, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Dan gambar yang ketiga, yaitu menolong sesama teman. Nah, apakah ada sikap kepahlawanan yang ditunjukkan pada gambar ini? Tepat sekali. Yang pertama yaitu menyayangi sesama teman, sesama manusia, dan yang kedua saling tolong menolong. Sikap kepahlawanan dapat diambil pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai cerita Raja Purnawarman. Silahkan kalian baca cerita Raja Purnawarman di buku kalian, tema 5, halaman 2-3. Raja Purnawarman, panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Baik, jika sudah membaca mengenai isi teks Raja Purnawarman, di sini Ibu akan bertanya, bagaimana sih sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Betul sekali. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yang pertama, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Yang kedua, ia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dan yang ketiga, ia sangat berani memimpin perang demi melindungi rakyatnya. Jadi, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yaitu berani dan rela berkorban untuk rakyatnya.
Nah, sekarang coba kalian ceritakan kembali isi teks cerita Raja Purnawarman menggunakan bahasa kalian sendiri di buku kalian masing-masing ya. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar peta persebaran tokoh dan peninggalan kerajaan pada zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan hanya saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Ini adalah para pahlawan-pahlawan kita ya anak-anak. Setelah kalian mengamati gambar, apa yang ingin kalian ketahui mengenai perjuangan mereka? Nah, sekarang coba kalian tuliskan pertanyaanmu minimal 5 pertanyaan saja di buku tulismu ya. Anak-anak, pernahkah kalian memandang diri kalian di kolam seperti gambar ini? Apakah kalian bisa melihat wajahmu di dalam kolam? Tepat sekali. Kalian bisa melihat wajahmu di dalam kolam karena adanya pantulan sinar cahaya matahari. Sekarang kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak, sekarang coba siapkan alat dan bahan untuk melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya ya. Selanjutnya, coba perhatikan percobaan yang Ibu lakukan. Ini adalah alat dan bahan percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada kardus secukupnya, gelas yang diisi oleh air, korek api, senter, gunting, pulpen, lilin, cermin, dan penggaris. Ini adalah percobaan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Ini adalah percobaan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Ini adalah percobaan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Ini adalah percobaan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Setelah melihat percobaan yang telah Ibu lakukan, coba lakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya tersebut dan buatlah laporan berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan sesuai dengan buku tema 5 halaman 8. Anak-anak, belajar apa saja kita hari ini? Tepat sekali. Yang pertama, kita belajar mengenai sikap kepahlawanan. Yang kedua, kita belajar mengenai cerita Raja Purnawarman. Yang ketiga, kita belajar mengenai peninggalan kerajaan dan pengaruhnya. Yang keempat, kita belajar mengenai sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita harus saling tolong-menolong sesama umat manusia seperti yang dilakukan oleh raja-raja terdahulu agar terjalinnya rasa kesatuan dan persatuan serta menjadikan hidup kita tentram, aman, dan damai. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, langsung saja hubungi Ibu ya. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.